Hormat gerak. Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kelancaran dan dipimpin oleh lembaga bijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar sakti diikuti seluruh upacara peserta upacara. Ikrar santri. Kami santriwan santriwati. Naudakum assalamualaikum
Satu. Rajin sholat sepanjang hayat. Rajin sholat sepanjang hayat. Dua. Tak lupa mengaji setiap hari. Tak lupa mengaji setiap hari. Tiga. Berbakti kepada ayah dan ibu. Berbakti kepada ayah dan ibu. Empat. Taat dan hormat kepada guru. Taat dan hormat kepada guru. Lima. Menuntut ilmu tiada jemu. Menuntut ilmu tiada jemu. Enam. Setia kawan dan suka memaafkan. Menyanyikan lagu Mas S.A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Umi bisa foto sebentar, Kak. Coba kamu fokus. Iya, hari ini alhamdulillah kita dijumpakan kembali dalam keadaan sehat. Sehat semua? Iya, dalam keadaan yang kenyang. Kenyang, dalam keadaan yang segar, benar segar. Segar dengan cuaca yang remang-remang. Alhamdulillah. Kalau kita tidak dapat nikmat sehat, bagaimana kita bisa dapat? Ada berapa banyak WA yang masuk sama Umi hari ini? Nih, si ini kadang-kadang nih karena batuk pilek nih yang tidak datang demam tinggi. Maka bersyukurlah kita masih diberikan Allah sehat, masih bisa bernafas tanpa bantuan oksigen. Ada kan yang sesak pakai oksigen? Bayar berapa itu coba? Gak gratis. Nih gratis. Maka bersyukur alhamdulillah. Kalau bersyukur kalian apa? Alhamdulillah. Nah, anak ini hari ini hari Senin tanggal. Ada yang ingat tanggal berapa ini? Matarihul yaum. Tanggal berapa ini? Salah. Tanggal berapa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? 7. Tanggal berapa itu? Iya, mana tangannya? Mana tangannya? Ya, tangan
tanggal 10 bulan apa? Tanggal 10 bulan 11 pintar Zida. Bulan November. Tanggal 10 November itu kita peringati sebagai hari pahlawan, hari pahlawan. Siapa itu pahlawan? Saya ini benar, Masya Allah benar. Fauza juga termasuk pahlawan. Iya betul, Abbas. Iya abang satu lagi betul. Semua kita pahlawan. Tapi siapa yang kita peringati hari ini? Pahlawan yang mana? Indonesia. Yes, pahlawan Indonesia. Pahlawan yang telah berjuang, mempertaruhkan nyawanya, bahkan ada yang meninggal karena dibunuh. Ada yang meninggal karena diculik. Sensor dikit ya kan ya. Ada yang meninggal karena diham, ada yang diham. Untuk apa? Untuk kemerdekaan negara Indonesia. Untuk apa? Untuk kita supaya bisa senang di sekolah. Karena zaman dulu ini Indonesia yang berperang ini. Gak ada yang anak yang bisa sekolah kayak gini, gak ada. Takut semua di rumah. Makan aja sulit. Makan ubi, kalian tahu ubi? Gak pernah nengok. Nanti kita beli. Makan ubi aja itu ya zaman dulu. Yes, gak ada makanan. Zaman dulu gak ada makanan. Berapa lama kita dulu dijajah? Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak. Anak-anak setahun udah tamat Mas SD kan? Kita dulu berperang 350 tahun. Sampai meninggal mama kita, orang tua kita datang lagi generasi baru meninggal lagi ada berapa kali udah ya 350 tahun. Itu masih satu negara. Iya, itu masih satu negara yang kurang kita masih Belanda. Lu nggak Inggris? Inggris berapa tahun? 3,5 tahun. Datang lagi Portugis berapa tahun? 1,5 tahun. Banyak negara-negara yang menjajah kita banyak. Karena apa? Karena kita belum pintar zaman dulu. Masih bisa ditipu-tipuin orang. Jadi kayak mana caranya supaya kita bisa pintar? Rajin bekerja. Enggak pipis-pipis bisa. Kalau zaman perang pipis bisa. Bukan. Jadi zaman dulu tuh anak-anak ini masuk kota ini semua ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena kalau di rumah bahaya bisa ditembak. Bisa jadi. Dia betul. Dia betul. Ya Pak? Iya. Nah kita bisa menang, bisa merdeka. Tanggal berapa kita merdeka? Tanggal berapa? Ya, tanggal 17 kita merdeka. Habis perang-perang di sini. Benar. Ya, sejak itulah kita bisa hidup tenang seperti ini. Jadi pahlawan-pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan kita ini wajib kita ya baik-baik dihormati, diperingati setiap 10 November kita peringati sebagai hari pahlawan. Jadi sekarang di mana pahlawannya? Ada yang tahu di mana pahlawannya? Di sekarang mana pahlawannya yang merdeka itu? Tapi nggak ada lagi perangnya. Di kuburan. Nanti kalau mau jalan-jalan ajak mama-mamanya sekalian ini ke taman makam pahlawan yang ini. Jangan ke gedung saja. Sekali-sekali ya makam pahlawan di mana? Singaraja. Mama, kata Umi ini ayo kita sekali-sekali nengok kuburan para pahlawan. Jadi kami tahu berapa ribu mayat yang ada di situ yang meninggal itu mempertahankan kemerdekaan kita. Maka cocoklah setiap hari kita membacakan hening cipta kasih al-fatihah untuk para pahlawan. Sekarang pahlawannya udah habis. Belum habis. Mana lagi pahlawannya nih. Ini pahlawannya sekarang. Anak-anak namanya pahlawan cilik. Ya, ini juga. Itu
Kak. Anaknya kenapa dibilang pahlawan? Karena anak Umi sedang belajar untuk nanti kemajuan bangsa Indonesia. Sekarang belajar, nanti kan besar bisa jadi presiden, bisa atur-atur negara, bisa buat negara lebih bagus. Bisa jadi anak Umi ini pahlawan. Di pundak anak Umi lah nanti nasib masa depan bangsa. Jangan sepele sama anak ini. Di tangan si Jidan lah nanti Indonesia sudah berubah. Jadi menteri misalnya ya kan kandidat. Raisa misalnya jadi menteri agama. Buat peraturan-peraturan yang bagus. Jadi anak Umi semua pahlawan. Bagaimana sifat-sifat pahlawan supaya kita betul-betul bisa meneladaninya? Yang pertama, sama kayak sifat-sifat Nabi. Nah, ini kan sifat Nabi. Ayo, apa sifat Nabi? Ada 4 loh. Apa? Sidik, amanah, tabligh, fadhlah. Iya, yang pertama sifat pahlawan musisi benar. Jangan bohong. Kalau ada orang suka berbohong, berarti dia tidak pahlawan. Aku dipindahkan dari. Nih, jatuh ke tempat siapa yang buat? Padahal dia tunjuknya aja nggak tahu. Asal tunjuk juga berarti itu sudah berbohong. Berbohong. Pahlawan itu kalau berbohong. Tidak. Yang kedua namanya amanah. Percaya, terpercaya, bisa dipercaya. Kalau mau dititipkan Klemira, titip ya pulpen di sini, dijaga pulpen itu namanya amanah. Enggak tiba-tiba Umi Klemira titip ya pulpennya, tiba-tiba Umi bilang kan pulpenku patah, itu berarti nggak amanah, tidak pahlawan. Yang ketiga tabligh, tabligh itu menyampaikan, sampaikan yang benar walaupun pahit. Misalnya, Mi, tadi si Klemira dijatuhin saya misalnya, terus si Klemira iya Klemira, iya sampaikan. Kalau memang benar Klemira buat akui saja, itu pun sudah pahlawan. Jujur dengan diri sendiri, bisa? Kan nggak ada kalau kita ngaku diri hajar gitu, nggak ada. Jadi nggak usah bohong. Misalnya, Mi, saya tadi terjatuh begini, kenapa? Jatuh sendiri. Jujur aja kalau memang sendiri jatuhnya. Bisa kan? Yang penting kan diobatin. Betul? Kita nggak perlu tahu, nggak perlu kita cari tahu siapa yang buat jatuh, siapa ini. Oh, karena angin nih, angin ini salah. Nggak perlu kan? Jadi kita aja yang perbaiki diri kita akui kalau kita salah, itu sudah tabligh menyampaikan yang benar. Yang keempat, fadhlah, cerdas. Tiap anak-anak kita di sini harus cerdas. Bagaimana cara cerdas? Belajar. Bagaimana supaya cerdas? Rajin di sekolah. Dengarkan, fokus ketika Umi menerangkan. Itu sudah pahlawan. Mau jadi pahlawan? Mau jadi pahlawan masa depan? Coba dulu, semangat. Iya. Terus semangat baru. Cukup sekian yang disampaikan, nanti akan dilanjut di kelas masing-masing. Mungkin ada gambar pahlawan, mungkin nanti ada mewarnai gambar pahlawan. Nanti akan diterangkan sama kelas masing-masing kira-kira siapa aja nama pahlawan yang terkenal. Mau belajar pahlawan? Kita bisa dalam kelas. Yuk, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa dinaikkan dan mari tundukkan, mari dikhusyukkan, mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa para pemimpin kami ya Allah, dosa umi-umi kami ya Allah. Ya Allah, bagi yang telah meninggalkan kami, tempatkanlah mereka di tempat yang paling mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Allah, berikanlah keberkahan pagi hari ini dalam upacara ini ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami memperingati Hari Pahlawan Nasional Indonesia ya Allah. Ya Allah, tempatkanlah pahlawan-pahlawan kami yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini di tempat yang paling mulia di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang saleh, anak yang salehah, berbakti kepada orang tua ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang mudah memahami ilmu-ilmu apa yang kami pelajari di kelas maupun di rumah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi anak yang cerdas dan dapat menggapai cita-cita kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Nikah. Hormat dulu. Tangan kanan ya. Bila kata dapat meninggalkan lapangan pekerjaan kepada sesama, barisan yang dibuatkan